Ya. Hmm. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Malam ini kita akan membahas mengenai SA 200 yang berkaitan dengan dengan tanggung jawab atau ya kewajiban dari auditor di dalam mengungkapkan ini ya. Tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan suatu audit berdasarkan standar. Udah ada ininya belum? Slide-nya udah kelihatan belum? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Oh iya, sebentar. Oh, nggak ada ya. Sebentar saya. Ini kok nggak bisa tadi udah bisa ngebuka, kok nggak bisa ngebuka lagi ya? Ini zoom-nya masih. Ini buka? Nggak bisa. Itu mesti dibuka lagi.
Ini udah mau nih. Udah. Terus aku mau slide share. Ini yang ini di sini. Oh, udah ya. Yang mana? Oke, yang 200. Nanti satu lagi yang ini. Oke, makasih ya. Ya, baik. Ya, kita tunggu dulu azannya ya. Kita dengarkan azan dulu sebentar. Baik, kita bahas mengenai standar audit 200, yaitu tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan suatu audit berdasarkan standar audit. Jadi begini, di dalam pelaksanaan suatu penugasan audit itu, kita sebagai auditor berpegang kepada SA 200 ini, ya. Di mana di sini dikatakan bahwa apa sih isi dari SA 200 ini, bahwa di sini SA 200 itu mengatur tanggung jawab keseluruhan auditor independen ketika melakukan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar audit. Jadi ini bicara mengenai tanggung jawab dari seorang auditor, ya. Secara spesifik, standar ini menetapkan tujuan keseluruhan auditor independen serta menjelaskan sifat dan ruang lingkup audit yang dirancang untuk memungkinkan auditor independen mencapai tujuan tersebut. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk apa sih auditor itu melakukan audit, yaitu untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat luas, ya. Nah, tetapi memberikan kepercayaan kepada masyarakat luas mengenai tingkat keandalan dari informasi-informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Nah, standar audit itu ditulis dalam konteks audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor. Ya, jadi ini standar audit itu tidak bisa ditawar lagi, ini adalah sesuatu yang keharusan, ya. Standar audit dapat diadaptasi dalam kondisi yang berkaitan dengan audit atas informasi keuangan yang lain. Nah, namun demikian ya, bahwa standar audit ini tidak mengatur tanggung jawab auditor yang mungkin diatur dalam peraturan perundang-undangan atau aturan lain. Nah, sebagai contoh aturan yang terkait dengan penawaran efek kepada publik, ya, penawaran surat berharga. Tapi bisa juga bahwa di sini kita bahwa standar audit 200 ini tidak mengatur mengenai bagaimana kalau kita sebagai auditor mendapat penugasan tentang audit kepatuhan terhadap peraturan atau perundang-undangan, ya. SA 200 ini tidak berlaku, ya. Demikian juga misalnya kalau kita mendapat penugasan untuk audit operasional misalnya, ya, di sini tidak berlaku, ya.
SA 200 ini tidak berlaku. Begitu. Ya, demikian juga kalau misalnya ya audit operasional, audit investigasi, audit forensik, apapun. Ya, SA 200 ini hanya berlaku untuk auditor yang melakukan audit terhadap laporan keuangan. Ini memang agak susah ya bahasanya. Ini adalah bahasa standar. Jadi ya perlu pemahaman secara mendalam ya tentang bahasa yang ada di dalam standar audit. Demikian juga perlu pemahaman yang mendalam atas standar akuntansi keuangan. Katakanlah ini bukan bahasa yang populer ya untuk kita. Oke. Nah, tujuan audit tadi sudah saya katakan adalah meningkatkan derajat kepercayaan pemakai laporan keuangan yang dituju. Ya. Nah, derajat kepercayaan pemakai laporan keuangan itu direpresentasikan dengan pernyataan suatu opini dari auditor. Ya bisa saja opininya itu adalah unqualified ini ya dan lain sebagainya. Nah, laporan keuangan yang diaudit itu adalah milik entitas. Jadi harus jelas sosok perusahaannya itu apa, ya. Tidak jarang, ya. Saya selaku auditor itu suka diminta untuk, Bu minta ini ya, audit perusahaan saya baru berdiri. Ini, oke. Nah, perusahaan katakanlah PT ABC perusahaan saya itu baru berdiri, tapi ketika ditanya mana bukti pendirian perusahaan, akte notarisnya, izin dari Kemenhumkam ya dari Kementerian Hukum dan lain-lainnya, oh masih diproses. Ya kalau demikian berarti tidak bisa diaudit karena tidak jelas entitasnya begitu. Kan seringkali mereka itu, Bu tolong audit, tolong inilah. Saya bilang nanti dulu, mana ininya buktinya bahwa yang saya audit itu adalah suatu entitas. Wah lagi diproses dan lain-lain. Wah nggak bisa, saya bilang maaf lah ya. Oke. Nah dalam hal ini entitas itu adalah menyusun laporan keuangan ya dengan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Nah, oleh karena itu di dalam penyusunan laporan keuangan oleh manajemen, ya dalam hal ini kita sebutnya adalah asersi manajemen ya. Asersi manajemen itu perlu adanya identifikasi kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dalam konteks peraturan perundang-undangan yang relevan. Laporan keuangan disusun sesuai dengan kerangka tersebut, kemudian ada pencantuman deskripsi yang memadai mengenai kerangka tersebut di dalam laporan keuangan. Nah, maksudnya adalah bahwa kita itu ketika akan melakukan audit atas laporan keuangan, kita harus tahu namanya tuh kerangka pelaporannya itu seperti apa. Nah, di sini kerangka pelaporan keuangan itu sudah diterbitkan oleh IAI ya. IAI itu di dalam standar akuntansi keuangan itu dicantumkan atau dijelaskan mengenai kerangka pelaporan keuangan ya. Kerangka konseptual pelaporan keuangan itu diterbitkan terakhir tahun 2019 dan sebentar lagi nanti akan terbit lagi undang-undang yang lebih tinggi tentunya daripada standar akuntansi, yaitu undang-undang pelaporan keuangan ya. Nanti kita tunggu saja bagaimana isi dari kerangka konseptual kerangka pelaporan keuangan ini. Ya, jadi identifikasi kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, konteksnya peraturan perundangan yang relevan ya. Dalam hal ini kita masih menggunakan dari IAI ya. Nah, kerangka konseptual ini bukan standar ya, tetapi ini adalah kerangka acuan kita ketika kita akan menyusun laporan keuangan atau kita akan mengaudit laporan keuangan ya.
Nah, itu maksudnya. Kemudian adanya deskripsi yang memadai mengenai kerangka tersebut di dalam laporan keuangan. Apa maksud dari deskripsi yang memadai? Jadi begini, di dalam kerangka acuannya itu ya, dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan ini kita tidak hanya sekedar ya menyajikan laporan keuangan neraca, laba rugi, arus kas, dan lain-lain. Bukan hanya itu saja, tetapi harus ada penjelasannya. Nah, penjelasannya itu ada di dalam catatan atas laporan keuangan. Ya, itu maksudnya. Nah, kemudian kita sebagai auditor itu harus memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan sebagai suatu keseluruhan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Oleh karena itu, memungkinkan auditor untuk menyatakan opini ya atas laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Nah, keyakinan memadai. Kenapa kok disebut memadai, bukan keyakinan yang pasti begitu? Tidak, karena di dalam audit yang sifatnya umum ya, di dalam general audit itu kita tidak melakukan pemeriksaan secara populasi, secara keseluruhan seluruh bukti-bukti yang tersedia. Tetapi kita menggunakan metode sampling. Nah, di dalam standar audit itu juga dibahas secara khusus mengenai standar audit untuk penentuan sampling baik secara statistik maupun secara judgement ya. Itu ceritanya. Nah, kemudian kita katakan bahwa karena kita itu memberikan suatu keyakinan kepada masyarakat mengenai pelaporan keuangan dari suatu entitas, maka ya dalam hal ini kita itu direpresentasikan dengan adanya opini. Ya, opini terhadap laporan keuangan entitas tersebut. Ya. Tapi kita juga harus yakin bahwa kalau memang unqualified, kita yakin bahwa memang tidak ada salah saji yang material. Kalau qualified berarti itu ada catatan atas laporan keuangan. Kita memberikan pendapat, oke, ini kualifikasi ya secara keseluruhan laporan keuangan memadai, tetapi ada yang namanya penekanan pada suatu hal. Nanti Anda bisa lihat di contoh laporan auditor ya, ada penekanan suatu hal dan ada paragraf khusus yang menjelaskan kenapa kita tidak kita memberikan catatan ya atas laporan keuangan tersebut. Oke. Nah, kemudian dalam semua kasus ketika keyakinan memadai tidak dapat diperoleh dan opini wajar dengan pengecualian dalam laporan auditor tidak memadai dalam kondisi yang bertujuan untuk melaporkan kepada pemakai laporan keuangan yang dituju, maka standar audit menuntut auditor untuk tidak menyatakan opini atau untuk menarik atau mengundurkan diri dari perikatan. Jika penarikan diri dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ini adalah suatu keadaan di mana kita tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara memadai ya sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku ya, maka ya kita tidak bisa menyatakan opini ya, tidak bisa menyatakan opini, tapi ya yang disebut istilahnya adalah disclaimer, tidak memberikan pendapat. Atau bahkan kita harus mengundurkan diri dari perikatan tersebut. Dalam kondisi-kondisi tertentu ya tidak terhindarkan kalau kita memang sudahlah saya tidak bisa melanjutkan audit ini. Nanti Anda akan bisa menemukan hal-hal tersebut. Loh, kenapa ini auditnya nggak diteruskan, loh opininya mana begitu. Nah, itulah karena kita melakukan penarikan diri ya. Dan penarikan diri ini kita sampaikan
kepada auditi, ya, kepada manajemen bahwa kita mengundurkan diri dari perikatan ini. Jadi maksudnya apa? Maksudnya bahwa kita tidak akan pernah mengeluarkan opini apapun, apakah unqualified, qualified, disclaimer, atau adverse untuk laporan keuangan mereka. Karena sekarang itu ya juga banyak terjadi perikatannya dengan kita, ya, ternyata dalam perjalanannya atau dalam proses auditnya kita mengatakan kita udah nggak bisa terus nih, ya, mengundurkan diri dari perikatan. Kalau kita tidak memberikan surat pengunduran diri, bisa saja nanti tiba-tiba muncul ada satu laporan auditor dengan nama kantor kita, ada yang menandatangani. Nah, itulah laporan audit yang palsu. Itu, ya, sekarang sedang marak terjadi di Indonesia, ya. Jadi untuk menghindarkannya ya kita buat surat. Begitu. Kalau perlu surat itu ditujukan juga artinya ditembuskan ke IAPI, ya, mengatakan bahwa kita mengundurkan diri. Jadi kalau misalnya ternyata ada laporan audit yang menggunakan nama kantor akuntan kita, ya berarti itu laporan palsu, ya. Oke. Nah, kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kerangka pelaporan keuangan yang diterapkan oleh manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam penyusunan laporan keuangan yang dapat diterima dari sudut pandang sifat entitas tersebut dan tujuan laporan keuangan atau yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Ya, jadi kerangka yang diterapkan oleh manajemen, ada yang bertanggung jawab, ya. Nah, di sini tentu saja seperti apa sih? Anda pernah baca nggak sih itu kerangka konseptual pelaporan keuangan? Kita terbuka aja lah, jujur saja. Pernah baca tidak di SAK? Bahwa di dalam SAK 1 itu bicara mengenai kerangka konseptual pelaporan keuangan, Conceptual Framework for Financial Reporting. Pernah baca nggak? Halo. Kalau di SAK belum, Bu. Kalau saya belum baca. Baik, sekarang gini. Saya sampaikan kepada Anda, satu saat Anda ini Anda akan magang, ya, Anda harus misalnya di satu kantor akuntan, Anda harus mempelajari, ya, mau ngerti nggak ngerti bahasanya itu bisa sambil jalan lah, ya, tetapi Anda mengenali apa sih sebetulnya sosok dari kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Itu penting sekali, karena kalau misalnya Anda Anda magang di satu kantor akuntan, ya bagaimana kita mau memberikan opini, kitanya sendiri nggak ngerti apa kerangka pelaporan keuangan, karena ini adalah gambaran menyeluruh mengenai tujuan dari seorang auditor melakukan audit atas laporan keuangan. Ini adalah perikatan yang paling sering atau paling umum dilakukan, ya. Nah, di dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan itu, ini ada di SAK, ya. SAK 1. Di situ dicantumkan apa tujuan dari pelaporan keuangan, yaitu apa? Menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor, auditi yang berguna untuk siapa? Dia menyusun laporan, perusahaan itu menyusun laporan keuangan untuk siapa sih sebetulnya? Terlepas diaudit atau tidak diaudit, ya, tapi dia menyusun laporan keuangan untuk siapa? Tentu saja itu adalah untuk investor, ya, investor potensial, ya, yang sudah menanamkan dananya di perusahaan kita, disebutnya juga sebagai pemegang saham, bisa oleh bank, ya, atau pihak kreditur lainnya, ya. Dan untuk apa mereka itu kalau mendapat laporan keuangan terus apa, disimpan? Kan enggak. Mereka dapat laporan keuangan untuk mempelajari, untuk mengevaluasi bagaimana sih sebetulnya kondisi keuangan dari satu perusahaan, ya. Perusahaan tempat dia menanamkan investasi. Nah, makanya di sini pertama itu di dalam SAK itu dikemukakan mengenai tujuan pelaporan keuangan. Kemudian yang kedua, karakteristik kualitatif informasi.
karakteristik kualitatif informasi itu apa saja? Tentu saja di dalam laporan keuangan itu dicantumkan atau dijelaskan mengenai informasi yang relevan, ya, relevansi dari informasi-informasi yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Apakah relevan di dalam satu laporan keuangan entitas, ya, laporan keuangan entitas itu dicantumkan mengenai berapa sih harta pribadi dari pemegang saham, berapa sih harta pribadi dari direksi, kan itu tidak relevan. Itu terpisah, itu adalah, katakanlah itu adalah entitas yang terpisah dari entitas perusahaan. Ya, jadi kita bicara relevansi, kemudian juga bahwa yang dicantum karakteristik kualitas informasi itu bicara mengenai materiality, ya, kemudian representasi yang tepat. Representasi yang tepat itu bahwa laporan keuangan itu disajikan netral, lengkap, bebas dari kesalahan. Kemudian yang berikutnya untuk kualitas peningkatnya adalah bahwa laporan keuangan itu disajikan dalam bentuk perbandingan. Perbandingan dengan apa? Perbandingan tahun ini dengan tahun sebelumnya, misalnya tahun 2020 dengan tahun 2019. Kemudian bahwa informasi yang dicantumkan dalam laporan keuangan itu bisa diverifikasi. Jadi ada buktinya, bukan asal taruh, asal ini, ya, tidak bisa begitu. Ya, tapi bisa diverifikasi. Kemudian juga ketepatan waktu. Nah, Anda harus juga tahu bahwa untuk entitas-entitas tertentu seperti bank itu harus menyampaikan laporannya ke, katakanlah ke OJK itu kalau akhir tahun, ya, akhir tahun itu tanggal 5 atau ya tanggal 5 Januari itu sudah harus disampaikan ke BI, disampaikan ke OJK kalau dia memang juga merupakan perusahaan publik begitu, ya. Kemudian juga yang lain-lain juga mereka menuntut adanya ketepatan waktu di dalam penyajian laporan keuangan. Nah, apa konsekuensinya kalau entitas itu terlambat atau tidak menyajikan, terlambat di dalam menyampaikan laporan keuangan atau tidak sama sekali tidak menyampaikan laporan keuangan? Nah, ini harus hati-hati, ya. Kalau dia adalah perusahaan publik pasti laporan penjualan sahamnya itu akan disuspend, ditahan dulu sampai perusahaannya itu mengeluarkan laporan keuangan. Logikanya adalah kenapa sih kok dia sampai tidak menyampaikan laporan keuangan? Berarti ada sesuatu yang salah di sini, ya. Atau misalnya dia terlambat menyampaikan, loh kenapa begitu? Karena asumsinya bahwa penyusunan laporan keuangan kan sekarang sudah berbasis teknologi informasi. Jadi kalau sampai telat berbulan-bulan, katakanlah kewajibannya itu paling telat adalah 31 Maret misalnya. Seperti BUMN harus menyampaikan laporan keuangan paling telat itu adalah 31. Bahkan sudah maju lagi, ya, 28 Februari. Loh ini kok terlambat baru bulan April. Berarti ada sesuatu yang salah di sini, ya. Nah, oleh karena itu makanya di dalam SA 200 itu ditekankan mengenai pertama etika yang berkaitan dengan audit atas laporan keuangan, artinya bahwa orang yang melakukan audit itu, ya, prinsip etikanya itu harus independen, ya, harus independen terhadap entitas yang dia audit. Kemudian yang kedua itu skeptisisme profesional. Jadi gampang aja bahasa populernya bahwa sebagai seorang profesional auditor itu harus selalu punya rasa curiga. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa telat? Kenapa tidak menyampaikan laporan keuangan dan lain-lainnya. Skeptisisme, ya. Jadi ini di dalam lingkup pekerjaan, bukan untuk sehari-hari, ya. Kalau sehari-hari namanya itu parno, ya. Jadi itu. Jadi kita harus selalu bicara mengenai skeptisisme. Nah, selanjutnya memang ketika melakukan proses audit, kita banyak menggunakan pertimbangan profesional, baik ketika merencanakan maupun ketika kita melaksanakan audit atas laporan keuangan. Nah, kemudian juga bahwa agar
kita itu memperoleh suatu keyakinan yang memadai. Jadi ketika sebelum memberikan opini audit, ya, kita itu harus punya keyakinan memadai, harus betul-betul yakinlah katakan ya, kalau disebut memadai itu auditor itu harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mengurangi apa resiko audit itu sampai ke tingkat yang rendah yang dapat diterima. Dan dengan demikian memungkinkan auditor untuk menarik kesimpulan memadai sebagai dasar opini dia. Jadi kalau kita nggak punya bukti yang cukup ya sudah. Mungkin tidak ketika kita mengaudit kita tidak punya bukti yang cukup, mungkin aja. Atau misalnya kita tidak mempunyai itu, barangkali memang sistem akuntansinya yang lemah, atau juga ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh auditi sehingga kita tidak punya bukti audit yang cukup. Oleh karena itu di dalam standar audit itu juga sudah diatur. Kalau demikian, kalau Anda tidak punya bukti audit yang memadai, yang cukup dan tepat, maka berikan opininya adalah disclaimer, tidak memberikan pendapat ya karena nggak ada buktinya. Dan untuk disclaimer ini ya sebetulnya bahwa kami tidak bisa memberikan pendapat atas laporan keuangan PT ABC bla 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 ya disebabkan oleh adanya pembatasan oleh auditi dan lain sebagainya. Nah, terus kalau demikian apakah kita tidak menerbitkan audited financial report? Terbit, tapi laporan keuangan yang kita sajikan itu adalah laporan keuangan versi atau memang betul-betul katakanlah itu copy paste laporan keuangannya auditi ya entitas yang kita audit. Bisa aja begitu. Ya. Bisa terjadi demikian. Oke, nanti kita bahas, ada sesi tersendiri membahas ini ya. Nah, pelaksanaan audit itu berdasarkan standar audit, yaitu kita harus mematuhi standar audit yang relevan. Standar audit yang relevan dengan audit. Auditor harus mematuhi semua standar audit yang relevan dengan audit ya. Nah, hal ini berlaku dan terdapat kondisi yang dibahas oleh standar audit tersebut. Jadi ketika kita melakukan audit, kita harus mengkritisi, harus betul-betul kritis standar-standar audit apa yang melekat di dalam proses audit yang kita lakukan. Pakai SA sekian, pakai SA sekian dan lain sebagainya. Kalau saya mau melakukan AUP, agree upon procedure, SA berapa? Nah itu ada SA ininya. Jadi semuanya itu harus dalam lingkup standar audit. Ya, kalau kita salah di dalam menerapkan standar audit, maka apa hasil audit itu ya, dalam hal ini opini audit itu akan itu merupakan suatu kesalahan ya. Salah di dalam menerapkan standar audit ya berarti salah di dalam opini, dalam lingkup audit atas laporan keuangan. Nah, kemudian ada juga bahwa auditor itu tidak diperkenankan untuk mencantumkan kepatuhan terhadap standar audit di dalam laporan auditnya kecuali dia telah memenuhi ketentuan standar audit ini dan semua standar audit lainnya yang relevan dengan audit ya. Jadi kita tidak boleh sembarangan, pemeriksaan sudah dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku yang diterbitkan oleh IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia. Padahal kita tidak pakai atau kita salah menerapkannya, wah bahaya. Kita bisa kena sanksi itu, ya. Baik. Nah, di dalam setiap standar audit itu ada, ya tujuannya apa sih? Setiap standar audit itu ada tujuannya. Untuk mencapai tujuan auditor secara keseluruhan, auditor itu harus menggunakan tujuan yang dinyatakan di standar audit yang relevan di dalam merencanakan dan melaksanakan audit dengan memperhatikan keterkaitan dengan standar audit lainnya. Ya, jadi kalau ini mungkin nggak sih kalau kita itu mengaudit dengan SA 200, ternyata ada SA 700 yang bilang seperti ini. Nah, itu memerlukan suatu pemahaman yang sangat krusial, yang sangat mendalam,
ya. Karena setiap standar itu mungkin menurut interpretasi Anda pertama itu seperti seolah-olah bertentangan satu dengan yang lain, padahal tidak demikian, ya. Oke. Nah, kemudian kepatuhan terhadap ketentuan yang relevan. Dalam melakukan audit, auditor harus memenuhi setiap ketentuan dalam standar audit kecuali kalau keseluruhan standar audit itu tidak relevan. Ketentuan yang ada tidak relevan karena tergantung pada suatu kondisi dan kondisi tersebut tidak ada. Ya, jadi artinya kita memenuhi standar audit nih, tetapi kita ingin memenuhi standar audit, tapi kok ternyata kondisinya itu tidak relevan, gimana? Gitu. Misalnya ini yang suka terjadi itu adalah kita ingin di dalam standar audit dikatakan ada 2 prosedur yang wajib dilakukan oleh auditor, ya, terutama pada industri manufaktur, yaitu melakukan inventarisasi terhadap persediaan. Nah, ternyata dalam kenyataannya, ya, pabrik tempat kita mengaudit, ya, pabriknya auditi itu kebakaran dan semuanya habis. Terus bagaimana? Apakah kita tetap wajib? Ya nggak mungkin lah. Orang nggak ada persediaannya. Gimana? Ya. Nah, makanya di sini kita melakukan modifikasi sebetulnya, ya, modifikasi terhadap standar audit tersebut yang mengatakan harus dilakukan pemeriksaan fisik terhadap persediaan. Persediaannya itu terbakar, ya, persediaannya itu terbakar sehingga tidak ada yang tersisa. Alternatifnya bagaimana? Nah, di sini dikatakan juga dalam kondisi yang jarang terjadi, auditor boleh memutuskan perlunya untuk menyimpang dari suatu ketentuan yang relevan dalam suatu standar audit. Dalam kondisi seperti itu, auditor harus melakukan prosedur audit alternatif untuk mencapai tujuan dari ketentuan tersebut. Jadi kalau misalnya apa sih tujuan dari pemeriksaan fisik atas persediaan, ya untuk meyakini kebenaran dari eksistensinya, perhitungannya dan lain sebagainya. Kalau barangnya habis ya lihat dari mana. Ya sudah, alternatif prosedurnya itu adalah kita memeriksa kepada catatan-catatan persediaan yang kemungkinan masih ada, ya. Catatan kalau kartu gudang udah nggak ada, tapi mungkin di akuntansi, bagian akuntansi itu tidak terbakar, ya bisa kita ya berdasarkan yang ada saja bagaimana untuk katakanlah untuk produksi pemakaian bahan baku berapa tenaga kerja, ya itu mungkin ada catatannya di sistem akuntansinya, bisa seperti itu. Jadi kita tidak lihat fisiknya, tapi kita hanya melihat catatan-catatan yang tersedia. Terus gimana opininya kalau udah kayak gitu? Opininya menurut Anda gimana? Kalau ternyata ya setelah kita memeriksa, mengevaluasi sistem pengendalian internal terhadap sistem akuntansi, sistem pencatatannya itu juga ternyata juga lemah, terus gimana dong? Ya kita tanya aja kepada manajemen, minta pernyataan dari manajemen. Jadi sebetulnya posisi atau saldo persediaan barang jadi per 31 Desember itu berapa sebetulnya menurut perhitungan dia. Nah setelah itu kita nilai. Kalau internal kontrolnya lemah, ya sudah, berarti kita tidak bisa meyakini kewajaran dari saldo persediaan barang per 31 Desember. Ya. Nah kebutuhan auditor untuk menyimpang dari ketentuan yang relevan diharapkan hanya ya terjadi ketika prosedur audit tertentu yang harus dilakukan, yaitu stok opname, tidak akan efektif untuk mencapai tujuan dari ketentuan tersebut. Yang akan efektif kalau kita harus periksa barang apa yang ada hanya abu, ya, abu kebakaran. Nah selanjutnya juga dibahas mengenai kegagalan dalam mencapai tujuan. Kalau tujuan dalam SA yang relevan tidak tercapai, auditor harus mengevaluasi apakah hal ini menghalangi auditor dalam mencapai
tujuan auditor secara keseluruhan dan menuntut auditor berdasarkan standar audit untuk mengubah opini auditor atau menarik diri dari perikatan. Ya udah, kalau misalnya terjadi kebakaran ya kita tidak akan bisa memberikan clean opinion, ya nggak ada unqualified opinion. Yang ada ya yang ada itu adalah dengan catatan kami tidak bisa meyakini nilai persediaan barang jadi per 31 Desember sebesar sekian, katakan sebesar 5 miliar karena perusahaan mengalami musibah pada tanggal, katakanlah pada tanggal berapalah ya, bulan awal Desember atau awal Januari semuanya kebakaran, ya bisa seperti itu ya. Nah, kemudian di sini diberi perbedaan signifikan atas laporan auditor bentuk baku antara SA baru dengan SA yang ada. Jadi tujuan auditnya apa? Memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan sebagai suatu keseluruhan, laporan keuangan sebagai suatu keseluruhan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Oleh karena itu memungkinkan auditor untuk menyatakan opini atas laporan keuangan yang disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Ya kita nggak usah bahas yang lamanya, yang adanya ini. Ya, tapi yang baru itu bahwa kita itu harus menerbitkan laporan tentang laporan keuangan dan mengkomunikasikannya berdasarkan temuan auditor. Intinya adalah ketika kita mengaudit laporan keuangan, kita harus punya keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan itu apakah bebas dari salah saji material. Kalau ternyata dia memang betul-betul terjadi salah saji material, ya tentu opininya antara disclaimer atau adverse opinion, ya. Itu harus dikomunikasikan kepada pemakai laporan keuangan. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Andini, Bu. Gimana Andini? Iya, tadi kan Ibu sempat bilang kalau misalkan ada labke yang nggak wajar gitu kan nanti minta pertanyaan dari manajemennya gitu, Bu. Nah, terus langkah selanjutnya tuh apa sih, Bu? Dari yang laporan jadi keuangan yang nggak wajar ini diapain gitu, Bu? Baik, jadi gini, di dalam audit itu kalau kita menemukan ada hal-hal yang ternyata kita punya cukup bukti yang menunjukkan bahwa laporan keuangan itu mengandung salah saji yang material, dan tentu saja ya kita dalam hal ini ada di dalam audit di Aaron juga dikatakan ada yang namanya risk detection risk, resiko mendeteksi adanya salah saji material, baik itu disebabkan oleh fraud atau salah saji itu disebabkan oleh kesalahan. Nah, oleh karena itu ya maka hasil dari audit tersebut, karena kita katakanlah kita memberikan opini disclaimer atau adverse, harus ditindaklanjuti oleh manajemen. Kalau memang dia benar ya, harus ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan yang sifatnya itu adalah spesifik kepada Anda itu tidak yakinnya terhadap akun-akun apa saja begitu. Biasanya itu adalah kas, persediaan, aset tetap, pendapatan, bisa aja pendapatan itu. Nah, nanti kalau memang jumlahnya material sekali ya, nah kita itu tidak cantumkan itu di dalam laporan keuangan, tetapi di dalam management letter ya, bahwa kami tidak dapat meyakini kewajaran dari saldo persediaan per 31 Desember 2019 disebabkan oleh ini kesalahan atau adanya kemungkinan terjadinya kecurangan ya, ada penyalahgunaan, kita tidak sebut kecurangan, adanya penyalahgunaan terhadap aset tersebut ya, terhadap persediaan. Nah, maka berdasarkan management letter itu pihak manajemen akan menugaskan atau akan
melakukan perikatan dengan kita ya sebagai auditor untuk melakukan yang namanya AUP, Agreed Upon Procedure. Jadi coba temukan fakta sebetulnya gimana sih ya, atau apa yang terjadi dengan persediaan barang jadi kita. Nah itu AUP, Agreed Upon Procedure, atau prosedur-prosedur yang disepakati itu. Jadi dalam AUP itu kita ungkapkan ya, dalam Agree Upon Procedure kita ungkapkan kita ada temuan persediaan senilai sekian tidak jelas keberadaannya di mana, atau misalnya penilaiannya itu ternyata salah dan lain sebagainya ya, tapi kita hanya mengungkapkan adanya temuan fakta ya, fact finding saja, hanya sampai di situ. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya itu adalah suatu fraud ya, terjadi adanya penyalahgunaan katakanlah dana perusahaan sebesar sekian yang disebabkan oleh adanya penyalahgunaan dana oleh direktur A misalnya ya. Nah, itu kita harus menyampaikan kepada manajemen bahwa ada, atau kepada pemberi kerja. Dalam hal ini pemberi kerja itu biasanya adalah komisaris ya, mengatakan ini nggak bisa, kami ini cenderung mengatakan ini adalah suatu fraud. Tapi kalau di dalam AUP itu kita tidak memberikan kesimpulan, oh ini ada fraud sekian. Kita katakan ada temuan penyalahgunaan dana yang tidak bisa ditelusuri aliran kasnya sebesar katakanlah 10 miliar. Nah, sudah sampai di situ. Nah, ada satu kelemahan dari standar audit itu adalah standar audit itu baru sampai kepada exposure draft mengenai audit investigasi. Ya, mengenai audit investigasi itu. Jadi ya itu baru sampai ke exposure draft ya, belum disahkan menjadi standar audit ya. Jadi itu ada jenjang-jenjangnya. Jadi kita tidak bisa misalnya manajemen mengatakan tolong ini diinvestigasi nih, apa penyebabnya ini, nggak bisa. Jadi ada jenjangnya. Pertama kita audit laporan keuangan, kemudian kita lihat bahwa ternyata ada penyalahgunaan dana, dia minta lakukan AUP. Nah, nanti dari AUP itu langsung ke audit investigasi, yaitu bisa diserahkan kepada pihak ketiga, bukan kantor akuntan, karena kantor akuntan belum punya standar itu, standar audit investigasi, baru exposure draft belum disahkan itu. Ya, itulah kelemahannya. Ya, ada pihak lain yang bisa melakukan audit investigasi, misalnya dari BPKP atau apa ya. Kalau itu di pemerintahan gitu bisa, atau BPK juga bisa melakukan audit investigasi. Dalam hal ini adalah kasusnya itu ya, Jiwasraya, Asabri ya. Itu mereka bisa gitu loh ya. Jadi kita nggak bisa langsung sekonyong-konyong minta audit investigasi, nggak bisa ya. Tapi kalau perusahaan swasta bisa tidak ya, artinya harus mencari orang ketiga yang bisa melakukan audit investigasi. Dalam hal ini yang kita mintakan itu, yang melakukan investigasi itu adalah pihak-pihak atau orang-orang yang punya sertifikat, karena untuk melakukan investigasi itu tidak bisa sembarangan ya. Karena apa? Pihak yang dituduh, katakanlah direktur yang melakukan penyalahgunaan dana perusahaan, itu dia akan tanya, atas dasar apa Anda melakukan investigasi, mengatakan bahwa saya melakukan korupsi dan lain sebagainya, atas dasar apa? Dia bilang. Nah, dia harus punya sertifikat sebagai auditor investigasi. Itu. Ya. Harus pakai sertifikat itu. Karena apa? Kalau enggak nanti temuannya atau hasil investigasinya dianggap tidak sah itu. Ya. Orang yang melakukan juga tidak jelas, tidak dianggap tidak punya kompetensi yang ditunjukkan dengan sertifikat itu, ya nggak bisa. Ya. Saya kebetulan ada pekerjaan, tapi saya kemasannya adalah AUP. Hanya sampai kepada fact finding saja. Fakta, penemuan faktanya adalah seperti ini. Siapa yang membuat kesimpulan bahwa itu fraud atau tidak? Ya silakan manajemen. Tapi arahnya itu sudah jelas ya, di dalam bahasa kita sudah jelas bahwa itu adalah adanya penyimpangan ya, atau adanya kecurangan. Gitu ya, Andini ya. Jadi nggak tiba-tiba ya.
Oke? Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas sedikit saja ini mengenai fraud ya. Ini ada ini kelihatan nggak? Belum, Bu. Belum ada Bu. Belum ada. Sebentar. Ini saya bahas mengenai SA 240 mengenai tanggung jawab auditor terhadap fraud ini. Sebentar ya. Sebentar. Ininya masih ada satu lagi tapi nggak keluar gambarnya, slide-nya. Ini saya mau ngeluarin ini mau menampilkan ini. Aku mau menampilkan ini, tapi kok nggak, tapi malah jadi nggak keluar ya. Oh ini ya. Yang ini atau yang ini? Ini, betul. Ini ya. Oke, tunggu sebentar. Ya. Udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah Bu. Ya, baik. Makasih nih ya. Oke, jadi sekarang kita bicara standar audit 240 mengenai tanggung jawab auditor dihubungkan dengan fraud di dalam audit atas laporan keuangan. Nah, pengertian fraud itu apa? Kecurangan. Suatu tindakan yang intensional, artinya yang disengaja, ya, suatu tindakan disengaja oleh seseorang atau beberapa orang di antara manajemen, ya, yang bertanggung jawab doscat dengan bertanggung jawab terhadap governance, employee atau pihak ketiga, ya, dan dia dan fraud ini melibatkan penggunaan, ya, melakukan penipuan untuk memperoleh suatu manfaat yang yang ilegal begitu, ya. Jadi fraud itu dilakukan oleh seorang atau beberapa orang di antara manajemen, ya, yang seharusnya bertanggung jawab dengan tata kelola, ya, karyawan atau pihak ketiga dengan menggunakan dengan melakukan penipuan untuk memperoleh manfaat-manfaat secara ilegal. Nah, bedanya fraud dengan error, ya, it is nothing but, ya, ini adalah suatu tindakan. Kalau error itu bisa diklasifikasikan sebagai sesuatu yang tidak disengaja, ya. Kemudian fraud risk factor, faktor-faktor risiko kecurangan, yaitu kejadian, ya, atau kondisi yang mengindikasikan adanya suatu insentif atau pressure, ya. Pokoknya nanti kalau ini kamu bisa dapat sekian, atau adanya tekanan-tekanan untuk melakukan suatu fraud atau memberikan suatu kesempatan untuk terjadinya fraud,
ya. Jadi faktor-faktor itu akan ada ya. Contohnya apa? Kalau sistem pengendalian internalnya itu lemah ya di perusahaan, maka resiko untuk terjadinya fraud itu akan besar ya. Atau misalnya ada pressure yang ditujukan kepada pihak tertentu yang mengakibatkan bisa terjadinya fraud ya. Ya banyaklah kasusnya, dana bansos dan lain sebagainya ya, itu kan sesuatu kecurangan ya, bansos, kemudian ekspor benih ini ya, lobster dan lain sebagainya. Nah, ciri bahwa adanya suatu fraud itu, auditor itu concern dengan fraud yang bisa menyebabkan terjadinya salah saji laporan keuangan yang cukup material. Ya, ada 2 jenis salah saji yang disengaja ya. Jadi ini ada fraud yang relevan kepada auditor, yaitu pertama misstatement ya, salah saji yang berasal dari fraudulent, kecurangan di dalam pelaporan keuangan. Misstatement. Nah, biasanya itu tuh kalau misalnya gini, ya, fraudulent financial reporting itu dia overstated di dalam pendapatan, ya, overstated dalam pendapatan. Jadi pendapatan yang seharusnya diterima tahun 2021 tetapi ditarik mundur ke tahun 2020. Nah, akibatnya kan tentu pendapatan dari tahun 2020 itu meningkat, padahal itu sebetulnya adalah transaksi yang terjadi pada tahun 2021. Nah, atau juga terjadi begini, ada perusahaan-perusahaan tertentu yang mendapat pressure baik dari pemegang saham dan lain sebagainya, ada pressure, jadi dia seolah-olah melakukan penjualannya itu fiktif. Penjualan fiktif ya. Nah, jadi omset naik, tetapi juga biaya-biaya yang munculnya itu biaya-biayanya juga fiktif. Nah, seperti ini. Misalnya kita supaya kelihatan omset atau target penjualan kita tercapai, lakukan saja yang namanya penjualan fiktif itu. Bukan ditarik, kalau ditarik ya, itu penjualan ya. Tahun 2021 ditarik ke 2020. Itu okay lah ya. Itu semacam window dressing istilahnya. Tapi kalau misalnya itu penjualan fiktif dan biaya-biayanya juga fiktif, nah ini jadi masalah. Ya. Penjualan fiktif otomatis biaya untuk memperoleh penjualan itu juga fiktif. Nah, yang menjadi masalah adalah, dan itu juga terjadi ya, terbukti terjadi bahwa dia mengakui adanya penjualan fiktif. Omset naik. Nah, setelah itu kalau omset naik, otomatis ketika akan dilakukan pembagian bonus, tancem, insentif otomatis itu juga baik direksi maupun karyawan itu akan memperoleh bonus yang cukup gede, padahal itu tidak berasal dari suatu yang yang real gitu ya, bukan yang nyata begitu. Biaya-biayanya tidak dimasukin, jadi otomatis labanya gede banget. Nah, laba besar itu dibagi-bagi di antara direksi dengan para karyawan ya. Nah, apakah itu disebut sebagai korupsi berjamaah? Ya mungkin saja. Namun kemudian, nah ini kasus nyata kan ya, bahwa kemudian ada seorang karyawan dari perusahaan tersebut, ya, dia bertindak sebagai whistleblower, peniup peluit. Dia mengatakan, nih ada sesuatu yang salah nih, hasil dari bonus atau artinya laba tahun 2020 itu dibagi kepada seluruh ini, padahal itu berasal dari penjualan yang fiktif, labanya juga otomatis laba fiktif, dan ternyata yang memperoleh porsi terbesar dari insentif atau bonus itu adalah para direksi. Nah, itulah yang terjadi. Ya, ada beberapa kasus itu bisa Anda baca itu di media elektronik itu seperti itu. Jadi penjualannya fiktif, nggak ada biayanya, otomatis laba besar dibagi-bagikan. Ya, tapi direksi memperoleh porsi yang terbesar. Nah, bisa juga bahwa misstatement, salah saji itu berasal dari misappropriation aset.
ya, misappropriation, jadi ada kesalahan dari aset, itu juga bisa seperti itu, ya. Oke, ya banyaklah contoh-contoh kecurangan. Nah, tanggung jawab untuk menghindari atau menjaga agar tidak terjadi fraud atau mendeteksi apakah di situ ada fraud, maka tanggung jawab utama untuk prevention and detection of fraud, ya, prevention dan detection, mendeteksi fraud itu tergantung pada pihak-pihak yang harus tanggung jawabnya itu berada pada pihak-pihak yang terkait dengan governance, ya, tata kelola dari entitas dan manajemen. Nah, auditor sendiri apa tanggung jawabnya? Auditor itu bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan, assurance yang memadai bahwa laporan keuangan secara keseluruhan itu free from material misstatements, bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan fraud atau error. Jadi kalau ternyata ada fraud atau error, maka dia harus melakukan ini, ya, mendeteksi terjadinya fraud tersebut. Nah, sasaran dari auditor adalah mengidentifikasikan dan mengakses, menilai resiko dari salah saji material itu di dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh adanya fraud. Nah, biasanya kalau adanya fraud itu biasanya kita lihat, ya, pertama dari pengendalian internalnya yang lemah, yang kedua itu juga kalau ada fraud itu adanya pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan. Loh kok gini, loh kok gitu, begitu, ya. Contohnya adalah kalau misalnya kita lihat ada fraud itu, kita lihat loh, kok ada piutang misalnya, ya, piutang usaha, ya, yang terjadinya itu katakanlah tahun 2017, tapi sampai dengan tahun 2020, ya, dari 2017 sampai 2020 itu tidak bermutasi, artinya tidak bermutasi loh, tidak pernah pihak debitur itu melunasi. Terus kemudian ada sesuatu, apakah itu piutang itu timbul dari penjualan fiktif, ya, atau uangnya memang sudah masuk ke perusahaan tetapi disalahgunakan oleh karyawan. Bisa seperti itu, ya. Penjualannya fiktif, kemudian juga apakah disalahgunakan oleh karyawan atau terjadi kesalahan pencatatan. Mestinya itu adalah pelunasan dari si A tapi dicatat sebagai pelunasan si B misalnya. Nah, itu harus kita sudah harus membaui ada sesuatu yang salah di sini. Apalagi kalau jumlahnya itu besar. Kemudian ditambah lagi, katakanlah, loh, kalau si A itu pada tahun 2017 aja dia tidak melunasi hutangnya, loh kok tahun 2020 ada transaksi penjualan lagi kepada si A tahun 2020 itu. Loh kok dikasih, yang dulu aja belum dia bayar utangnya, sekarang masih dikasih lagi. Ini harus ada perhatian khusus, ya, extra care dari auditor, ya. Kemudian yang kedua, kita harus memperoleh suatu bukti audit yang cukup, ya, mencukupi mengenai risiko dari material misstatement karena adanya fraud. Melalui caranya gimana? Kita harus memperoleh bukti, ya, yaitu mendesain dan mengimplementasikan tanggapan-tanggapan yang tepat. Jadi kita bisa misalnya kita melakukan konfirmasi terhadap piutang, konfirmasi piutang terhadap yang bersangkutan. Kemudian kalau perlu kita datengin, ya, dan lain sebagainya, ya. Kemudian juga kita pada akhirnya harus merespon secara tepat untuk mengidentifikasikan atau menduga suspected adanya fraud tersebut, ya. Jadi ya memang akhirnya kalau memang kita mengindikasikan ini kayaknya nggak benar nih transaksi, ya, maka ya harus ada langkah atau ada alternatif prosedur untuk meyakinkan bahwa ini ada salah saji material, ya. Kita harus kumpulkan bukti, tidak hanya sekedar memeriksa
jurnal, buku besar begitu, tidak, tetapi juga melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan, kalau perlu datengin dia atau kepada pihak-pihak lain yang kira-kiranya terkait dengan dugaan fraud tersebut. Nah, oleh karena itu persyaratannya bahwa kita harus melakukan yang namanya professional skepticism. Ya, auditor itu harus memaintain sikap skepticism profesional throughout selama kita melakukan audit. Kemudian recognize, ya, memahami kemungkinan bahwa telah terjadi suatu salah saji yang material yang diakibatkan oleh terjadinya kecurangan. Notwithstanding the auditor, ya, dan juga berdasarkan pengalaman auditor sendiri, ini pasti ada yang nggak benar nih, ya, past experience dari honesty, kejujuran dan integritas dari manajemen, ya, dan juga yang dari mereka yang bertanggung jawab terhadap tata kelola. Jadi kita juga cari informasinya kepada pihak lain. Ini yang melakukan penjualan siapa sih, ya? Oh, orang ini dulu pernah kena kasus begini-begini. Nah, berarti itu sudah suatu dugaan oleh kita, ya. Dia itu tidak jujur, tapi tetap aja dipakai oleh perusahaan. Dia tidak jujur untuk siapa? Ternyata ada permainan yang lebih luas lagi, ya, tidak hanya sekedar si orang yang bersangkutan, tapi melibatkan siapa begitu, ya. Makanya di sini ada dua ya, yang disebut sebagai employee fraud atau management fraud. Apakah kecurangan itu dilakukan secara individual atau kecurangan itu dilakukan oleh manajemen. Jadi itulah yang disebut sebagai kecurangan berjamaah, ya. Nah, selanjutnya kita juga harus melakukan diskusi di antara tim yang memperoleh penugasan audit ini, ya. Jadi kita harus selalu diskusi secara intensif, ya. Biasanya itu dengan ini, ya. Biasanya di antara tim kita sendiri kita selalu melakukan diskusi intensif. Kemudian juga kita harus diskusi kalau dia punya internal auditor, kita diskusi dengan mereka karena kita mengasumsikan bahwa internal auditor itu adalah independen terhadap seluruh fungsi-fungsi yang ada di dalam perusahaan, ya. Nah, selanjutnya tentu saja kita bicara mengenai prosedur asesmen risiko dan aktivitas-aktivitas yang berkaitan. Ketika kita melakukan prosedur penilaian risiko, auditor itu harus melakukan prosedur-prosedur sebagai berikut untuk mengidentifikasikan risiko dari material misstatement karena adanya fraud, ya. Ya, kita lakukan tanya jawab dengan manajemen, ya, kemudian yang tadi saya katakan bicara dengan internal auditor, kemudian membuat suatu, ya, tanya jawab lah dengan pihak-pihak yang terkait dengan yang berkepentingan dengan tata kelola, ya, bisa dengan komisaris, ya, bisa dengan komite audit atau dengan siapa saja yang ada di perusahaan, ya. Nah, kemudian ya tentu saja kita mengidentifikasikan adanya suatu hubungan yang tidak unusual atau unexpected, tidak umum atau tidak diharapkan. Nah, ini ya memerlukan suatu yang ketajaman kita di dalam mengidentifikasikannya. Nah, bagaimana respon terhadap resiko salah saji material yang disebabkan oleh adanya fraud? Maka auditor itu harus mengassign dan menugaskan dan mensupervisi personel yang melakukan, yang dianggap memiliki pengetahuan, skill, keterampilan dan kemampuan untuk menelusuri keterjadian dari fraud tersebut. Responsibility, significant engagement responsibility, tanggung jawab penugasan yang signifikan. Nggak bisa orang yang biasa-biasa, tetapi kita lihat, dia punya pengetahuan, dia punya keterampilan, dan dia punya kemampuan. Bahkan ya saya katakan juga kita tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan tenaga spesialis, yaitu orang-orang yang mempunyai sertifikat di dalam audit
investigasi, ya. Kemudian kita mengevaluasi pemilihan dan aplikasi kebijakan akuntansi perusahaan, menghubungkan elemen dari unpredictability di dalam pemilihan sifat, timing, dan luasnya audit prosedur. Itu tidak bisa kalau hanya auditor biasa-biasa saja ya. Saya kadang-kadang juga tidak sampai, artinya tidak bisa sampai sedetail itu, sampai sesensitif itu ketika menginikan adanya kecurangan. Ini harus bekerja dari satu tim. Saya sebagai PIC, partner in charge, ada partner di dalam quality assurance dan lain sebagainya, nanya ke orang lain, nanya ke teman-teman sesama profesi, ini kok kayaknya gini-gini, coba lakukan ini, coba lakukan, kayak gitu, ya. Jadi respon kepada resiko salah saji material ini yang akibat adanya fraud, yaitu kita mengetes ketepatan appropriateness journal entries yang dicatat di dalam general ledger dan juga adjustment lain yang dibuat dalam penyiapan laporan keuangan itu ya. Jadi kita nelusurin terus ya. Ini ada penjualan, tapi ketika dicatat mana nggak ada pemasukannya, nggak ada pelunasannya dan lain sebagainya, terus telusuri. Atau loh kok ada pelunasan dalam jumlah yang sama tapi ada pelunasan, ada uang masuk ke dalam perusahaan, tapi ternyata setelah itu uang itu keluar lagi dari perusahaan, ada ya. Jadi dicatat debit kas, piutang, tapi setelah itu dicatat lagi adanya dianggap sebagai piutang lagi, kasnya keluar ya, piutangnya muncul lagi, kasnya keluar. Nah, itulah jurnal-jurnal permainan seperti itulah yang banyak dilakukan di lapangan itu ya. Nah, kita juga tanya nih kepada orang-orang yang terlibat di dalam proses pelaporan keuangan mengenai ketidaktepatan atau unusual activity dihubungkan dengan proses penjurnalan dan juga adjustment lain. Kemudian kita pilih journal entries dan other adjustment made at the end of reporting period. Kemudian perhatikan kebutuhan untuk menguji journal entries dan adjustment lain sepanjang periode tersebut. Nah, auditor itu tidak mungkin melanjutkan penugasan. Bisa saja terjadi, udah saya hanya mengatakan ininya lemah dan sebagainya, saya buat kualifikasi, saya buat suatu catatan khusus, penekanan khusus terhadap laporan keuangan. Kalau apa? Nah, mungkin saja dia bilang saya tidak sanggup lagi untuk menelusuri lebih lanjut terhadap dugaan adanya fraud tersebut. Kalau auditor income mencakup exceptional circumstances, kondisi yang luar biasa yang membawa yang perlu dipertanyakan, yang membawa memerlukan atau mempertanyakan mengenai kemampuan auditor untuk melanjutkan pelaksanaan audit ini, maka dalam hal ini auditor itu harus menetapkan tanggung jawab profesional dan tanggung jawab secara hukumnya. Ya, jadi dia bilang, katakan penugasan saya itu adalah audit umum atas laporan keuangan. Kalau terjadi fraud atau apa, silahkan nanti saya akan ungkapkan di dalam management letter. Tadi saya pas Andini tanya itu, maka saya ungkapkan di dalam management letter, silahkan ditindaklanjuti oleh manajemen. Nah, kemungkinan juga kita mengundurkan dari penugasan. Ya, itu diperkenankan. Kalau auditor itu dia keluar dari penugasan, maka atau mengundurkan diri dari penugasan, maka dia mendiskusikan dengan appropriate level of management. Jadi tingkat manajemen yang tepat dan juga yang bertanggung jawab terhadap tata kelola menentukan apakah there is a professional or legal requirement, apakah ada persyaratan profesional atau legal untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak-pihak yang berwajib, ya. Nah, kemudian kita juga dalam hari ini mengkomunikasikan kepada manajemen dan pihak-pihak yang
berkaitan dengan dengan tata kelola perusahaan. Kalau auditor itu sudah mengidentifikasikan adanya fraud atau telah memperoleh informasi ada indikasi fraud, maka auditor harus mengkomunikasikan masalah ini secara tepat waktu ya sesegera mungkin kepada tingkat manajemen yang tepat. Nah, kalau dia sudah mengidentifikasikan fraud yang melibatkan manajemen employee ya yang mempunyai peranan penting di dalam sistem pengendalian internal atau pihak-pihak lain di mana fraud itu bisa mengakibatkan terjadinya salah saji material di dalam laporan keuangan, maka auditor harus mengkomunikasikan dengan pihak yang terkait dengan tata kelola dan kemudian ya bicara secara kesemuanya, ke komisaris, ke internal kepada komite audit dan sebagainya. Ya, nah kalau memang diindikasikan ada kecurangan, maka auditor itu harus mendokumentasikannya. Pertama, isi dokumennya itu adalah keputusan-keputusan signifikan yang dicapai selama diskusi di antara engagement team. Jadi di dalam internal auditor ya, tim internal auditor mengenai dugaan-dugaan adanya salah saji material akibat dari fraud, kemudian identifikasi dan menilai risiko salah saji material akibat dari fraud dan seterusnya, sama lagi ya, ini sama saja. Sampai dia audit prosedur yang sudah dia lakukan itu apa ya, kalau ini sama seperti AUP ya, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu ya, itu semua harus dicatat. Itu di luar dari audit prosedur yang normal loh. Kalau kita menemukan fraud, maka kita harus melakukan special prosedur lah ya, special prosedur, dan itu harus didokumentasikan dengan tepat ya, dan selanjutnya kita mengkomunikasikan tentang fraud ini kepada manajemen, kepada regulator dan pihak-pihak lain. Kalau auditor itu mempunyai kesimpulan bahwa dugaan ada suatu risiko salah saji material akibat dari kecurangan yang dikaitkan misalnya dengan revenue recognition is not applicable dalam suatu situasi penugasan. Nah, auditor dalam hal ini harus mendokumentasikan alasan-alasan untuk kesimpulan tersebut. Ya, saya pernah menemukan suatu kasus di perusahaan. Ya, manajemen perusahaan memaksa saya untuk mengakui adanya pendapatan. Ya, mengakui adanya pendapatan dari kontrak yang menurut saya tidak jelas ya. Kontraknya itu ada kontrak pengadaan barang ya, perusahaan yang saya audit itu sebagai penjual. Nah, cuman dia sebagai penjual itu ternyata dia beli barang itu beli barang untuk dia jual itu beli dari luar negeri. Nah, sampai dengan 31 Desember ya, ternyata barangnya itu belum datang. Jadi dia itu seperti itulah. Seperti mediator ya. Jadi artinya ada kontrak penjualan suatu produk kepada si C. Nah, dia sebagai si A itu ya, si A dapat kontrak pengadaan barang dari si C. Si A itu ternyata barangnya tidak dia buat sendiri, dia beli dari pihak ketiga. Nah, pihak ketiganya itu katakanlah si X itu adanya di luar negeri. Nah, dari transaksi ini per 31 Desember tahun 2000, katakanlah udah lama sih sebetulnya ya, kira-kira tahun 2018 itu, si C ini minta kepada kami selaku auditor untuk mengakui ada pendapatan, barangnya pasti datang. Saya sudah keluarkan LC, saya udah bayar, saya sudah cek ke luar negeri bahwa barang itu siap untuk dikirimkan ke Indonesia ya dalam waktu sekian hari. Oh, nggak bisa, saya bilang. Tidak bisa begitu. Lah, Anda jualan apa? Jualan tuyul atau jual apa? Saya sampai bilang begitu.
Karena apa? Barangnya belum ada harus diakui sebagai pendapatan. Oh, betul-betul lebih lucu daripada pelawak ya. Nah, akhirnya ternyata ya saya menolak. Jadi artinya omset atau target penjualan dia tidak tercapai. Nah, setelah beberapa bulan barangnya ada, cuman karena akhir tahun itu kalau belinya dari katakanlah dari Rusia ya, pabriknya itu udah tutup dari tanggal 14 Desember, tapi barangnya pasti ada. Saya sudah mengirimkan tim untuk mengecek barang tersebut. Wah, rame dah. Saya bilang nggak bisa. Barang belum ada serah terima dengan si C yang dibuktikan dengan berita acara serah terima, nggak bisa saya akui. Nah, ternyata ya setelah ditelusuri, setelah beberapa bulan saya tidak mengaudit, artinya saya sudah mengeluarkan opini itu dan tentu saja kliennya itu auditinya tuh marah kepada saya ya, biar aja. Ternyata barang yang dia aku itu sebagai barang dia, ternyata bukan barangnya dia sebetulnya. Coba. Berarti di situ ada fraud itu. Gitulah ceritanya. Barangnya itu bukan punya dia, padahal dia sudah terima uang muka. Dan ternyata ya, dia udah terima uang muka dari si C, ternyata uangnya itu dipakai oleh direksinya secara, dia dipakai untuk keperluan pribadi direksi. Wah, udah tambah ngaco. Barangnya udah jelas bukan barang dia, dia akukan sebagai barang dia. Ya, kemudian ternyata uang mukanya itu uang muka untuk pengadaan barang itu dipakai untuk keperluan pribadi. Ya udah, akhirnya ya memang yang bersangkutan itu ditahan oleh kejaksaan ya, karena ini ya sudah kasus pidana ini ya, mengaku-ngakukan barang orang. Memang betul pada akhirnya sekitar bulan April atau bulan Mei memang barangnya datang, barang-barang gede gitu ya, barangnya itu pakai kapal laut datang, tapi yang menerima itu orang lain, yang membeli juga orang lain, tapi diakukan sebagai barang dia. Coba, wah udah ngaco deh gitu ya. Jadi banyak sekali ya fraud yang dilakukan oleh perusahaan dan kita harus ada special care di situ. Itu aja sih kalau menurut saya ya. Harus ada perhatian khusus pada kita supaya semuanya itu supaya kita itu bisa terhindarkan dari tuntutan hukum. Ya bisa saja terjadi ya, bisa terjadi. Misalnya kita sudah selesai audit, udah mengeluarkan laporan audit. Ternyata beberapa waktu kemudian ada dugaan bahwa laporan keuangannya itu ternyata mengandung salah saji material ya. Ini banyak kan Sun atau apa itu ya, perusahaan-perusahaan itu yang ternyata melakukan fraudulent financial statement ya. Sampai auditornya itu ya, saya juga tahu persis ya. Itu sampai jadi kena sanksi ya, kena sanksi dari P2PK, kena sanksi dari IAPI, wah pokoknya babak belur saja dia, kasihan sekali ya. Ya karena apa? Detection risk-nya itu, risiko mendeteksi adanya kecurangan itu tidak dia lakukan ya, detection risk-nya itu. Ada prevention risk, ada detection risk ya. Nggak tahu bagaimana caranya, tapi ya pada akhirnya dia sebagai partner yang yang menandatangani laporan audit ya pasti dia kena. Yang kena sanksi bukan stafnya dia, bukan supervisor, bukan ketua tim, bukan auditor senior atau junior, tapi yang kena dia sebagai penandatangan laporan audit. Ya, gitulah. Rame sebetulnya ceritanya, banyak contohnya. Ya. Oke, ada pertanyaan silahkan. Ibu mau bertanya, Bu. Ya, silahkan. Siapa nih? Alvira, Bu. Ya. Ibu kan tadi kan udah dijelaskan kan, kalau fraud yang bernilai material kan pasti bakal berpengaruh banget kan, Bu. Pasti. Iya. Kalau misalkan dia fraudnya nggak bernilai material atau imaterial tuh apakah sama auditnya kayak dibiarkan aja apa gimana, Bu? Oke, baik. Jadi begini, ya ada dua kemungkinan di sini. Kalau tidak material, kemudian tidak mempengaruhi secara keseluruhan laporan keuangan, ya, tidak mempengaruhi kewajaran dari laporan keuangan, itu biasanya tidak kita
kita tidak memberikan suatu opini yang kualifikasi, tetap saja unqualified, ya. Kalau tidak material loh. Karena apa? Menentukan material atau tidak material itu biasanya di awal audit. Misalnya tingkat materiality, salah saji material yang bisa ditoleransi itu berapa? Misalnya 5% dari revenue atau 5% dari total aset itu ya, kalau enggak ya udah. Tapi di sini kita itu kalau meskipun tidak material kita tetap mencantumkannya di dalam management letter. Itu ya, tetap harus kita cantumkan bahwa pada bagian pengadaan barang telah terjadi ini yang tidak dapat ditelusuri, nilainya ya katakanlah tidak besar ya, artinya tidak material gitu. Tapi tetap harus diungkapkan di dalam management letter. Itulah kira-kira ya. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Ya sama-sama. Masih ada yang lain? Silakan. Anda udah harus mulai cicil ya. Sebentar lagi kan besok kita masih ada kuliah nih. Kita kuliah biasa itu kuliah. Hari ini kuliah ke-5, besok kuliah ke-6. Ya, minggu depan kuliah ke-7. Nah, mulai nyicil dari sekarang untuk belajar. Dan saya sarankan meskipun ini kita ada keterbatasan ini ya, meskipun kuliah daring, kemudian diskusi, tetap saja Anda itu harus berdiskusi dengan teman-teman. Karena apa? Seperti saya sudah sampaikan, kalau saya membahas standar-standar auditing itu bahasanya tuh bahasa yang susah dimengerti ya. Bukan susah dimengerti, tidak bisa cepat dipahami ya. Ini perlu diskusi yang mendalam ya. Anda boleh tanya ya, bisa lewat WA atau apa kalau misalnya ada yang kurang jelas. Oke. Saya juga akan bicara dengan teman-teman, ada Pak Jumarma, ada Pak Zaki, ada yang lainnya ya. Bisa saja. Jadi cobalah peroleh meskipun kita masih kuliah daring, tetapi coba peroleh hasil yang paling optimal. Jangan berpikir hanya saya sudah lulus ujian nilai saya B, tapi ketika Anda magang di kantor akuntan ternyata Anda nggak tahu apa-apa, itu adalah sesuatu konsekuensi yang paling tidak enak dan paling berat ya. Semua itu menjadi tidak bermakna, nilai auditnya jadi B, tapi ketika ke lapangan Anda nggak tahu apa-apa. Nah, jangan sampai terjadi demikian. Itu aja saya ingin ingatkan kepada Anda. Ya. Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada, akan saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf karena saya harus memberikan kuliah di luar jadwal yang sudah ditentukan, meskipun sebetulnya juga bukan salah saya ya, karena saya juga tidak jelas tuh awal-awal kuliah tuh ngajar nggak ngajar gitu kan, baru ada yang memberitahukan siapa itu waktu itu ya, bahwa ternyata tuh saya ngajar begitu ya. Ya itulah, kita bicara mengenai IT dan lain sebagainya, tapi ketika pelaksanaan yang sederhana tapi juga krusial itu juga tidak tercover tuh ya. Oke, kalau tidak ada terima kasih. Besok kita ketemu lagi jam 10:30 ya. Iya Bu. Ya Bu, 10:30. Oke, baik kalau gitu terima kasih ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kondisi sehat walafiat dan juga selamat istirahat. Makasih ya. Nanti saya intukan untuk siatnya biar nanti saya yang isikan ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Selamat tidur ya. Sudah. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Yuk.